Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore ini kita akan sebetulnya ini pembekalan harusnya ya dari waktu setiap mau mulai masuk stase kardiovaskuler. Ada beberapa materi yang harusnya dikuasai di awal gitu, sebagai pembekalan. Tapi mungkin ini karena ada beberapa halangan kemarin, jadi kita gabungkan sekarang ya. Ya, ini topiknya tentang anestesi dan sistem kardiovaskuler berkaitan sama dengan persiapan atau anestesi untuk pembedahan jantung terbuka ya, baik CABG ataupun katup. Nah, yang beberapa topik yang sebaiknya dikuasai di awal itu adalah mengenai anatomi dan fisiologi jantung. Anatomi dan fisiologi jantung berkaitan misalnya dengan sistem koroner yang pada operasi CABG ini yang akan dilakukan tindakan bypass ya. Jadi harus mengenal juga yang mana aja yang disebut koroner dan sistem venanya. Fisiologi, anatomi juga termasuk yang katup jantung misalnya, karena ada operasi jantung, katup jantung juga. Kemudian fisiologi jantung berkaitan juga dengan sistem elektrofisiologinya gitu ya. Kemudian ada kontraksi, harusnya sih kontraksi jantung, nanti ada elektrolit, kalsium dan sebagainya berperan bagaimana. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan katupnya dan sebagainya. Kemudian nanti obat-obatan anestesi yang akan sering digunakan berkaitan dengan teknik atau dosis obat anestesi yang biasa dilakukan. Kemudian juga obat-obat kardiovaskuler yang juga digunakan sekitar operasi ya. Kita menggunakan dobutamin misalnya, kemudian obat-obat inotropik yang lainnya dan obat-obat vasopresor yang lain harusnya difahami juga. Kemudian juga selama operasi CABG ataupun operasi katup ada penggunaan CPB, pulmonal bypass mesin atau mesin jantung paru. Jadi ini juga harusnya difahami sedikit ya bagaimana gambaran atau sistem kerja secara umumnya lah mungkin ya. Kemudian perubahan fisiologis yang terjadi kalau masuk ke mesin jantung paru, akan ada perubahan apa, SIRS dan sebagainya yang akan mempengaruhi nanti post-op. Kemudian prosedur-prosedur pembedahan, ada CABG-nya ada on pump, ada off pump. Mungkin ada sebagian yang sudah melihat rundown ya misalnya. Rundown itu lebih ke urutan-urutan kerjanya, tapi prosedur apa sih yang akan dilakukan oleh bedah pada CABG? Kalau on pump seperti apa nanti, kalau off pump seperti apa? Operasi katup jantung juga ini. Mungkin secara umum begini. Cuma di waktu pertemuan sekarang mungkin lebih ke satu topik dulu dan ada menyinggung tentang anatomi sedikit. Nanti mendalamnya di pertemuan berikutnya ada anatomi fisiologi. Kemudian ada pengetahuan tentang pengaruh obat anestesi terhadap sistem kardiovaskuler. Berkaitan dengan obat anestesi, tapi obat-obat yang berkaitan dengan obat kardiovaskulernya belum dibahas di sini. Nah, ini sekarang mengenai anatomi jantung. Anatomi jantung yang dibahas sekarang tentang sistem koroner dulu mungkin ya. Jadi, kalau lihat koroner ini mungkin ada yang bisa memberikan menyebutkan apa saja sih koroner yang ada di sistem koroner yang sering kita ini. Ini ada tulisannya tapi anggaplah nggak ada tulisannya. Ada apa aja? Keluar dari mana biasanya antara koroner? Aorta. Di mana posisinya di aorta? Di balik katup ya, balik katup ya. Ada berapa? Dua. Keluar dari aortanya dua ya. Dari aortanya ada dua, di kemana? Ya. Yang keluar dari aorta ke arah kiri apa? Yang ada yang
Yang utamanya ada left, ini kalau di sini left coronary artery, tapi ya suka disebut left main ya. Cabang kiri utama yang dari kiri, left main coronary artery. Yang ke kanannya right coronary artery. Jadi arteri koroner kanan, arteri koroner kiri. Yang kirinya suka disebut left main gitu yang ini. Yang dua ini kemudian yang kirinya kan bagian yang dominan kiri ya, yang besar ventricle kiri. Dia ada cabang, ada circumflex yang berputar ya ke belakang. Yang satu lagi di bagian anterior descensus. Jadi saya sebut left anterior descending. Nanti ada cabang-cabangnya. Cabang dari LAD biasanya suka disebut cabang diagonal ya. Sedangkan cabang dari circumflex cabang marginal OM misalnya. Jadi suka ada D1, D2. Kalau yang dari LCX obtus marginal misalnya. Nanti coba lihat silakan buka di anatomi ya. Diperdalam lagi tentang ini. Kemudian yang kanan LCA ini ke belakang muter juga, nanti ketemu juga dengan LCX nya. Sebelum ketemu dia ada yang cabang posteriornya. Kalau di depan ada left ascending, left anterior descending, di belakangnya ada posterior descending artery. Kayak yang satu di bawah, yang satu di atas. Cuma PDA ini nanti kita balik ke sini. Nah, jadi kalau yang cabang RCA nanti silahkan dibuka lebih lengkapnya di anatomi ya. Yang RCA ini memperdarahi sisi kanan kan ada right atrium, RA, atrium kanan, kemudian ventricle kanan, dan dinding inferior dari sebagian dari left ventricle kiri gitu. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini ada yang ke cabang-cabangnya yang ke atas ke RA, ada yang ke right ventricle, sebagian ada yang di belakang yang di PDA itu sebagian ke ventricle kiri, sebagian yang sebelah sana. Nah ini ya. Kemudian yang 85% PDA itu diperdarahi dari RCA. Ini maksudnya 50% dominannya biasanya dari RCA yang dominan kanan biasanya sebutnya. Ini kalau 15%-nya dari yang sebelah kiri. Karena sirkumfleksinya ke left atrium, kemudian left interventricular septum, left ventricle. Yang SA node sama AV node ini banyaknya dari RCA. Nah, sebagian dari LAD dan LCX. Nanti sudah lihat. Kemudian bundle His, PDA dan LAD. Kemudian papillary muscle yang anterior itu dari cabang diagonal. Yang cabang diagonal tadi ingat? Yang ini dari LAD, ya, dari cabang diagonal ini. Kemudian cabang marginal dari LCX. Circumflex ya maksudnya. Sebenarnya ada cabang marginal juga. Tapi kalau yang posteriornya yang papillary salah ketik ya. Papillary muscle itu hanya dari PDA. Jadi kalau misalnya sekarang ada ischemic infarct misalnya di daerah posterior dari PDA-nya kena, atau mungkin ada masalah di papillary muscle-nya yang kalau posterior berarti yang dari PDA gitu. Kalau yang dari anterior mungkin dari cabang diagonalnya. Ya, jadi gangguan-gangguan irama juga bisa selesai dari sana. Nah, selain mungkin ada yang mau ini dulu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, sebelum berlanjut, ada yang bisa menggambarkan kalau yang dilakukan oleh bedah pada saat melakukan CABG gimana? Terhadap misalnya kan ada sumbatan nih di LAD berapa persen misalnya sampai mana sih? Nah di sini misalnya di proximal LAD 85% misalnya di situ.
atau 90% atau ada yang sampai total gitu ya, total oklusi CTO. Ya sekarang kalau dokter bedahnya melakukan graft itu bagaimana caranya? Ya, kemarin udah lewat. Iya. Bisa ngambil graftnya dulu untuk bisa di tangan atau di kaki untuk graft. Dari tangan itu dari mana? Dari tangan ngambil dari pena ya. Pena, iya yang benar ya. Kalau tangan biasanya kan ada yang pernah perhatiin. Yang rutin sekarang kalau vena dari mana? Saphenous ya, di kaki ya, kan besar ukurannya bisa diambil. Kalau dari tangan biasanya dari arteri radialis diambil. Arteri radialis diambil, nanti yang buat tangannya kolateral dari yang lain. Nanti untuk kenapa milih ini, kenapa milih itu mungkin harus dicari lagi khusus ya. Tapi sekarang gimana graf yang dikerjakan oleh bedah itu, kalau misalnya seperti tadi ada di LAD-nya ada obstruksi misalnya, oklusi atau stenosis atau penyempitan sampai 85% misalnya, sehingga dilakukan CABG ini. Bagaimana melakukan grafnya? Disambungin ke yang sebelum oklusinya dong. Sebelum oklusi ya, ini misalnya ada ini, ada pembuluh darah, di sini ada penyempitan, dari sini, di sini penyempitan, sebelumnya gini, Iya dong. ke sini, Iya dong. disambung. Setelahnya. Jadi grafnya dari sini ke sini. Ada lagi yang berapa? Jadi si grafnya langsung disambung ke aortanya lagi dok. Kemudian langsung lewatin daerah oklusinya, melintas ke. Ya, jadi dari aorta diambil di pangkal aorta ya. Yang satu lagi keluar ke itu. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ya, ini salah satu yang harus kita perhatikan tuh, karena ya kita ngerjakan tiap hari tapi apa yang dikerjakan nggak tahu nantinya harus masalah. Kenapa diambil graf di kaki? Terus kenapa di ini? Terus diapain ini graf ini? Kalau bypass tadi pengertian itu bisa juga gitu ya, tapi yang dikerjakan adalah seperti yang tadi disebutkan Jonathan jadi di pangkal aorta nanti dibikin seperti cabang koroner jadinya kan, tapi dijahit di situ ada. Nah nanti bagaimana cara melakukannya silahkan dilihat ya pas lagi operasi. Ada klem dulu, kemudian dilakukan, ada alatnya untuk melakukan membuat perforasi di situ, dibuat jahitan dari salah satu grafnya, baru ujungnya ditambahkan di pos oklusinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang selain itu kalau grafnya dari vena atau kadang-kadang dari arteri radialis ya, seperti itu bisa dilakukan. Ada lagi satu yang graf yang dilakukan dengan apa? Suka diambil dari samping nih dokter Ya, bedah. Ya betul. Vena innominate di atau arteri. Vena innominate di bypass gitu ke dibawa ke sini. Vena innominate di bagian mana vena innominate? orang Di atas. Ada lagi yang punya pendapat lain? Sebelum, ingat nggak kalau yang operasi habis kita induksi, habis terus stenotomi ya, terus ada retraktor kan? Oh iya. Nah, Terus dari kiri, terus ngapain tuh? Terus udah itu dok, dari arteri mamalia. arteri mamaria. Ya, arteri mamalia. Itu untuk apa tuh arteri mamaria? Di arteri mamaria itu kalau lihat itunya, kan kalau dilihat dari arteri, dari sini kan ada arteri apa aja sebenarnya, keluar dari aorta bercabang jadi apa? Arteri apa? Brachiocephalic. Brachiocephalic ada yang naik. Nah, terus yang ke kiri
Sebelum. Ada 3. Kan ada cabang 1 brachiosefalik, nanti ada yang berkebrachiali ke tangan ya, ada yang sebaliknya. Jadi arteri karotis kan. Kalau yang dari yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Cabang juga nanti. Coba nanti cari di ini, silakan buka aja. Cabang. Nah, terus nanti yang salah satu cabang arteri mamari dari mana keluarnya? Buka aja, nggak apa-apa. Jadi arteri mamari itu kan dari salah satu cabang di atas nih. Coba kalau nanti dilihat ya, dia kan ada di samping sternum ya, di apa kanan kiri ada mamari ya, kiri kanan. Terus nanti diambil arteri mamarinya, dia nggak di pangkalnya. Kalau tadi kan dari galograf disambung ke pangkal aorta ya. Kalau yang ini kan dia sudah dari arteri kan, dari aorta ke sistem arteri. Jadi cuma diambil, dipotong ujungnya, tempel di misalnya LAD. Aliran darahnya dari aorta masuk ke arteri, ya sistem arteri soalnya. Cuma dia dipotong, pindahkan ke LAD misalnya. Jadi nggak dari aorta ya sumbernya dong. Ya. Kalau tadi kan kalau graf dia jahit langsung di aorta, kalau ini dari memang sudah dari sistem arteri kan. Ya. Jadi itu sebagian dari yang dikerjakan. Nanti walaupun kita bukan yang bedahnya sih ya, karena kan kita nggak ngerjakan itu, tapi kita harus tahu karena ada masa-masa misalnya sekarang ada ischemic time, mereka mengerjakan berapa menit untuk itu. Kita kalau pakai mesin CPB ada pemberian kardioplegik itu bisa berapa, memfasilitasi berapa lama itu kan. Dia selama kardioplegik itu ada iskemik kan waktunya, tidak ada aliran darah kan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin saya ingin ngejelasin apa yang dilakukan tahap demi tahap sehingga konsekuensi fisiologisnya gimana gitu. Nah, ini sebagian dulu mengenal tentang ini tentang anatomi jantung dan hubungannya dengan tadi yang dikerjakan bedahnya. Nah, nanti fisiologisnya juga masih ada lagi. Yang seperti misalnya tadi kontraksi otot jantung itu seperti apa saja yang berpengaruh misalnya untuk kalsium misalnya, dan bagaimana nanti pengaruhnya CPB terhadap ini. Baik. Untuk yang anatomi nanti kita lanjutkan di pendalaman berikutnya ya. Nah sekarang satu lagi yang berkaitan dengan sistem vaskuler dari jantung. Kalau setiap organ itu kan ada arteri, ada vena juga kan. Nah sistem vena pada jantung gimana? Kalau arterinya disuplai dari arteri koroner tadi kan? Ya. Kalau habis dia mensuplai jantung, balik lagi ke kemana tuh? Nah ke vena, venanya yang mana? Baliknya bermuaranya kemana? Kan kalau jantung ke seluruh tubuh dia mompa ke ginjal misalnya, ke kaki juga ya. Dia dipakai oleh sel-sel tubuhnya, metabolisme, sel-sel metabolismenya diangkut lagi oleh vena, masuk lagi ke jantung. Nah kalau di jantung sendiri gimana yang terjadi? Balik ke ventrikel. Ya? Balik ke ventrikel. Balik ke ventrikel? Ventrikel kecil ke ventrikel lagi. Ke ventrikelnya, ventrikel mana? Ventrikel yang belakang itu kiri ya. Yang belakang itu kanan. Nah, lewat apa? Lewat jadi koroner langsung ke ventrikel gitu. Sinus dulu. Ke apa? Sinus kardiak sinus dulu, sinus baru ke itu. Ya, apa yang coba sinusnya apa? Ini ada gambar ini. Sinus yang besar itu di Itu yang di ujung apa? Yang di sebelah kiri. Itu kan ada great cardiac vein ya. Tapi ini semuanya masing-masing ada ininya. Nanti bermuara ke CS itu apa?
sinus coronarius ya. Sinus coronarius. Jadi dia akan bermuara di situ. Sinus coronarius ada di mana? Muaranya. Jadi dia dari jantung, darah yang penuh dengan oksigen dari aorta kan, dari balik katup dikirim ke arteri koroner kanan kiri, masuk ke otot-otot jantung, dipakai metabolisme, kemudian balik lagi ke sistem vena. Sistem venanya ini silakan nanti belajar ya. Terus dari situ kan harus bermuara lagi, kemana bermuaranya? Kalau dari seluruh tubuh bermuaranya kemana? Anak kava, terus atrium kanan ya. Kalau ini sinus coronarius kira-kira ada di mana? Sama juga di situ di atrium kanan. Jadi kalau misalnya mau bedah suka melakukan kanulasi kan ya. Nah, kemudian nanti ada gunanya itu untuk ini kardioplegik. Kapan diberikan kemana kardioplegik? Nah, sekalian menyinggung sedikit ya, kardioplegik kan selama pas kalau menggunakan bypass, mesin bypass, jantungnya berhenti kan, dialihkan dulu ke mesin kan, oksigenisasinya juga di mesin, jadi dia mengganti fungsi jantung dan paru. Jantungnya supaya bisa dikerjakan dan supaya tidak mengganggu diberhentikan gitu. Dan dengan apa dia berhenti? Kardioplegik. Kardioplegiknya masuk kemana? Dia jenuh yang saya pernah baca tuh yang ada yang ada yang pendekatannya anterograd, yang retrograd tuh. Iya. Yang retrograd tuh yang coronary sinus, yang anterograd tuh yang dari si coronary. Ya, itu antero dari koroner, retro dari sinusnya. Sinus koroner itu jadi dibalik kayak gitu. Ya, kalau mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, fungsinya klaim aorta untuk apa, kardioplegik masuk kemana, nantiin nggak jalan kemarin? Saya cuma kalau kardioplegik ya nggak tahu yang mana ini. Ya nanti harus dilihat, karena itu kan masukkan di situ, alirannya nanti akan salah satunya ke koroner, masuk ke koroner jadi berhenti. Nah nanti siapa yang sedang tasnya nanti coba perhatikan ya. Karena ada waktu cuma sebulan ya, lumayan sih sebulan. Ya memang ini harusnya di awal tadi di ya, kemudian kalau retro namanya dibalik ya. Jadi dari vena harusnya kan nerima nih, sekarang malah dikirim. Ya ini sebagai gambaran ya, makanya ini perlu anatomi fisiologis bagian, karena nanti berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh kita dan oleh bedahnya. Terus apa ya? Baik, ini kita singgung hanya sedikit supaya nanti bisa ini. Tapi ini udah hampir setengah jam ya. Oke. Sekarang saya sebenarnya ingin membahas sedikit tentang obat-obat anestesi yang kita pakai. Yang menjadi masalah anestesi. Kita melakukan pembedahan, mungkin pernah lihat di YouTube di India pakai epidural aja. Pernah lihat nggak? Coba cari di YouTube. CABG di kita kan anestesi umum semua ya, dibius umum, pasien yang nggak tahu apa-apa. Coba lihat, dibuka di YouTube juga ada tuh yang pakai epidural. Pasiennya bangun, jadi stenotomi semua dilakukan ini. Tapi pasiennya bangun, nggak diintubasi. Bagus sih, tapi ya mungkin salah satu resikonya kalau epidural ada pemakaian heparin misalnya atau apa. Mungkin kalau misalnya terjadi perdarahan, resikonya ya masuk juga itu. Tapi nanti itu mungkin agak lanjut ya. Tapi secara umum kita seringnya melakukan anestesi umum kan. Anestesi umum ini tujuan utamanya kan depresi sistem saraf pusat ya. Jadi kita tidak bisa mempersepsi apa-apa, nyeri segala macam, kesadaran termasuk jadinya di blokade ya, sehingga kita tidak bisa berespon terhadap rangsang, termasuk nyeri segala macam pembedahan. Nah, tapi akibat efek samping yang mungkin pengaruhnya terhadap sistem kardiovaskuler juga lumayan. Ini kalau dilihat secara umum nih, jadi obat-obat anestesi yang secara farmakologik, secara langsungnya dia mendepresi kontraktilitas dari otot jantung ya, kardiomiosit, kontraktilitasnya terdepresi.
Kemudian juga aksi potensial konduksinya itu aksi potensialnya juga jadi kayak melambat lah ya redaksi. Sehingga nanti semua itu kalau digabung jadi tonus vasomotornya jadi menurun. Jadi kalau di koroner jadi vasodilatasi. Bukan cuma di koroner tapi seluruh sistem sirkulasi juga jadi tonusnya berkurang sehingga jadi vasodilatasi. Makanya jantung pompanya terdepresi, pembuluh darah jadi dilatasi, blood pressure itu apa? Cardiac output, kali resistensi kan, jadi sekarang resistensinya menurun, cardiac kontraktilitasnya menurun, cardiac output juga menurun kan, akibatnya resultannya jadi blood pressure juga turun ya. Nah sekarang indirect farmakologiknya ada obat-obat yang merilis histamin misalnya, karena vasodilatasi bukan karena obat langsung tapi karena ada rilis histamin rilis yang akibat obat. Tapi ada juga obat-obat yang ini menyebabkan sensitivitasnya jantung terhadap katekolamin juga jadi meningkat, jadi ini ya, meningkat. Kemudian mendepresi sistem otonom gitu. Ya, jadi ini resultannya sih seringnya jadi turun ya. Kemudian non farmakologik, selain obat-obat pada saat anestesi umum juga kita lakukan intubasi kan. Kemudian ada tindakan-tindakan ya laryngoskop, itu semuanya meningkatkan heart rate-nya justru. Nah, gabungan semua itu sebenarnya tujuannya kan obat-obat anestesinya memfasilitasi intubasi supaya tidak berlebihan ya respon tubuh terhadap tindakan intubasinya, ekstubasinya dan sebagainya. Tapi tindakan ini juga menyebabkan ada katekolamin release ya, kemudian meningkatkan heart rate dan sebagainya. Ya, kombinasi ini semua tuh bisa mempengaruhi sistem vaskuler maksudnya. Oke. Nah, sekarang agen volatil, obat-obat yang inhalasi ini hampir mendepresi semuanya sih ya. Simpatis, kemudian miokardnya, kemudian vasodilatasi juga ya. Jadi semuanya bisa dipengaruhi di sistem kardiovaskular. Kesimpatis kecuali desfluran yang menyebabkan hiperaktivitas. Simpatis pada MEC 0,5/2. Jadi kalau kita pasang itu suka malah jadi ya, lebih cepat. Kalau yang di operasi jantung kan ada desfluran, dicoba suka nyoba, pernah nyoba nggak? Pas pada saat nyoba itu suka beda sama, mungkin harus dicoba ya lihatnya. Kemudian depresi SSP ya, memperlambat potensial aksi, ini menyebabkan penurunan SPR dan kontraktilitas. Kemudian menurunkan konsumsi oksigen dari miokard karena dia jadinya lebih terdepresi ya. Kemudian vasodilatasi ini. Kemudian juga kalau disertai adanya katekolamin, anestesi volatil ini menyebabkan sering memicu disritmia justru. Jadi ini pengaruh terhadap. Ini kalau misalnya lihat terhadap heart rate rata-rata sih menurun kecuali beberapa desfluran dan enfluran bisa. Kemudian MAP juga menurun, cardiac output menurun, SPR-nya juga menurun, PVR juga menurun. Nah, sedangkan sensitivitas terhadap katekolamin justru meningkat. Nah, sebenarnya ada sedikit dulu tentang ini, mungkin saya juga nggak terlalu panjang ya ini ya. Ada coronary steal, jadi kayak dicuri gitu. Jadi kalau perfusi ini diambil, dilihat ini. Jadi kalau yang dimaksud dengan coronary steal di sini adalah peningkatan aliran darah justru ke area yang perfusinya normal gitu. Setelah vasodilatasi arterial koroner. Jadi justru di daerah yang tadinya iskemik misalnya, jadi diambil darahnya ke daerah yang normal, makanya dia jadi tambah iskemik. Ini kalau lihat di gambar, misalnya di yang oklusi di sebelah ini. Nah ini ada oklusi ya. Pada saat ini kondisi awal dia masih pressure di sini 20-an kan. Dia dapat kolateral dari sini. Dari sebelah kirinya ya.
Nah ini daerah yang rentan iskemik. Yang iskemik dan rentan di daerah yang bisa dicuri gitu, diambil ini. Nah pada saat sudah vasodilatasi, ini malah jadi alirannya jadi menurun di sini, sehingga perfusi di daerah yang tadinya iskemik itu malah tambah berkurang gitu, diambil. Jadi penggunaan inhalasi menyebabkan vasodilatasi, tapi dia akan ada masalah kolesterol. Seperti di brain juga ya, kan suka ada ya. Jadi ini mungkin harus perhatikan pada saat kondisi ini. Ini ada nitrous oxide. Nitrous oxide itu depresi juga terhadap jantung, tapi tergantung dosisnya. Tapi juga diimbangi juga ada peningkatan SVR akibat rangsangan simpatis. Jadi pada menyebabkan kalau N2O tambah anestesi volatile, penurunan tekanan arterinya lebih kecil dibandingkan cuma volatile saja gitu. Kemudian terhadap obat-obat intravena, anestesi intravena, ini banyak sebenarnya kalau dibahas panjang ya, tapi pada umumnya sih seluruhnya propofol yang kita pakai seringnya itu menurun, kecuali ketamin yang meningkat ya. Yang mungkin pernah etomidat juga sama, lebih stabil kalau etomidat. Jadi efek terhadap kontraktilitasnya, terhadap pembuluh darah, SVR, PVR. Sedangkan obat-obat masa relaksan ini secara umum yang kita pakai seringnya kan pada operasi jantung ini ocuronium ya, yang aminosteroid. Kalau ini efeknya menurunkan heart rate, tapi juga apalagi kalau digabung dengan fentanyl ya, jadi akan menurunkan heart rate. Kemudian kalau atracurium ada ditambah dengan histamine release, dia akan menurunkan SVR juga. Kalau pancuronium mungkin sekarang jarang pakai ya, kalau dulu saya masih sempat ada, itu dia meningkatkan heart rate justru karena ada atropine like antimuscarinic efeknya. Ini succinylcholine, succinylcholine mungkin yang ini udah jarang dilihat sekarang ya. Kalau dulu masih ada sih. Ini efeknya jadi seperti ini, heart rate-nya naik. Nah, setelah opioid, secara umum opioid ini ada, opioid itu dulu dipakai pada saat awal ada salah satu yang menggunakan pada operasi jantung, penggunaannya tapi dosis tinggi sampai 150 mikro per kilo, besar sekali, 150 mikro per kilo, 1,5 cc kan, per kilo, jadi 50 kilo besar banget. Tapi efeknya jadi lebih stabil ke hemodinamik. Nah, kalau morfin tapi bukan ini ya, bukan fentanyl ya. Mikro 150 sampai 200 mikro per kilo morfin. Kalau yang fentanylnya sekitar 15 sampai 20 mikro per kilo. Besar juga, nanti kalau intubasi berapa? 2 mikro ya paling, atau 4 mikro. Kalau operasi jantung juga kita cuma pakai 4 kadang 6 ya. Mungkin kalau sering lihat dosisnya, tapi itu udah termasuk tinggi dari biasanya ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan high dose-nya itu atau intermediate di 15 mikro. Itu jadi lebih stabil. Intubasi segala macam lebih stabil. Dan dia mendepresi stress respon. Jadi kalau stress respon itu kan salah satu akibatnya jadi dia heart rate naik, katekolamine release ya semuanya membuat. Jadi konsumsi oksigennya naik. Orang yang sedang kritis kalau ada dikasih ditambah beban kerja itu kan jadi capek dia ya. Dia butuh oksigen. Kemudian ada stress respon. Jadi kayak kita sedang kecapean terus misalnya dikejar anjing gitu, capek sekali terus dikejar anjing, jadi lari lagi sih, tapi jadinya kita menghabiskan semua sisa ini kan, karena ada respon, ada stres yang memicu, nah adrenalin keluar segala macam. Kalau orang yang sakit kritis dipaksa gitu kan bisa jadi memperberat ya, demand oksigennya naik segala macam. Nah, orang yang sakit jantung, orang sedang infak dari dada gitu, terus ada stress respon, dia akan jadi heart rate naik kan, konsumsi oksigen tambah naik. Nah, jadi obat-obat opioid ini menekan itu supaya jadi dia demand oksigennya turun, sehingga jadi lebih memproteksi jantung. Nanti ada tentang opioid base pada anestesi, mungkin salah satu yang harus kita pelajari. Nah, secara umum itu mungkin yang saya sampaikan dulu di sini ya. Ini singkat dulu tentang pembekalan.
topik-topik lain tentang tadi anatomi fisiologi, nanti tentang mesin bypass. Saya sih berharap bisa, walaupun ini ada diskusi lah nanti ya ke depannya, supaya bisa setelah stase lumayan ada masukan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ya, kalau itu kita cukupkan dulu sekian, mungkin nanti kita paling nggak seminggu sekali lah ya. 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 Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada Ya.